Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh, apa kabar nih? Berjumpa lagi ya, senang sekali tentunya bersama saya Alma Alvenita, tentunya di podcast BNN Provinsi Aceh. Nah pemirsa, kali ini kita tidak berada di ruang ekspresi podcast biasanya nih, tapi kita langsung berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh tentunya. Nah kali ini bintang tamu kita yaitu ada dari Komisi 1 DPRA, yaitu Bapak Tengku Muhammad Yunus. Nah, oh ya nih pemirsa, sebelumnya kita sudah tidak menggunakan masker ya, tapi kita sudah melakukan upaya protokol kesehatan sebelum melakukan penyuntikan ini. Nah, langsung aja nih, karena saya sudah berada langsung bersama Bapaknya, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah Bapak, karena saya sedang berada di Komisi 1 DPRA, dan itu merupakan bagian dari tugas Bapak juga. Nah jadi kan karena Komisi 1 ini kan membidangi politik, hukum juga, keamanan tentunya kan, tentunya berkaitan juga dengan BNN ya. Nah kira-kira apa saja nih Pak peran DPRA khususnya Komisi 1 juga dalam melakukan pencegahan terhadap yang membidangi narkoba? Yang pertama sekali terima kasih atas waktunya yang telah mengunjungi kami Komisi 1 kepada BNN yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kami di DPRA selalu menyuarakan supaya pemerintah ini lebih memperhatikan kepada pemberantasan narkoba. Dan kita harus mempunyai pemikiran yang mana bahwa sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan tadi, lebih bahaya narkoba daripada corona. Lebih bahaya narkoba daripada corona. Ini harus kita camkan itu. Karena efeknya efek daripada narkoba tersebut. Kalau corona, COVID itu kan paling-paling kan menyerang pribadi. Iya, benar. Tapi kalau memang narkoba ini semua siapapun kalau memang sudah tersentuh itu dengan narkoba, dia akan rusak segala-galanya. Nah, dalam hal ini kita di DPRA selalu menyuarakan supaya pemerintah lebih memperhatikan kepada pemberantasan narkoba. Tidak melulu kita harus memang membangun parit, harus membangun jalan, harus membangun visi segala macam, sedangkan masalah narkoba kita abaikan. Jadi harapan kami dari DPRA ke depannya, pemerintah ini harus menampakkan apa yang telah diperbuat oleh pemerintah ini untuk memberantas narkoba. Mungkin begitu. Kira-kira apa saja tuh Pak yang sudah dilakukan? Saya pribadi kan, kami di DPR ini kan cuma mengusul, mengawas, menganggarkan. Kemarin itu saya pribadi di pokir saya itu, saya sempat memasukkan ada beberapa item ada beberapa kegiatan tentang masalah sosial narkoba di tingkat pendidikan SMP, SMA. Cuman sayangnya nggak masuk. Kenapa tuh Pak? Karena dengan sistem SIPD-nya kata mereka ya. Karena dengan ada Permen 90 dan SPD memang agak sulit kita memasukkan pokir kita. Nah, walaupun begitu, di pembahasan anggaran 21 ke 22 seandainya jadi, saya tetap akan memasukkan kembali tentang pemberantasan narkoba. Karena saya pribadi ini sangat benci narkoba. Gitu. Luar biasa. Berarti Bapak juga sangat benci dengan orang yang menggunakan narkoba, karena efeknya juga sangat nggak hanya untuk pribadi, juga ke seluruh masyarakat. Karena merusak agama dan negara lah. Agama dan negara. Gitu. Oh ya Pak, ini terkait regulasi yang Kanun nomor 8 tahun 2018 ini kan ada yang namanya fasilitas P4GN ya. Kira-kira implementasinya apa Pak dari DPR? Sebenarnya kan begini, kalau kita bicara masalah kanun, tugas DPR itu kan cuma memproduksi kanun. Adapun implementasinya itu di pemerintahnya. Cukup banyak malah, ini maaf, bukan cuma kanun nomor 8 2014 itu yang tidak ada solusinya. Ada juga banyak kanun. Kalau bicara kita tentang kanun, ada kanun tentang TKA-nya, tentang tenaga kerja asing. Tapi sampai sekarang kan nggak ada implementasinya. Kenapa? Baru berlakunya kanun tersebut dengan keluarnya pergub. Tapi seandainya pergub itu tidak keluar, kanun itu tidak ada rohnya. Nah, dalam hal ini juga kita meminta pemerintah Aceh supaya lebih serius tentang menjalankan kanun-kanun yang telah diproduksi oleh DPRA. Itu harapan kita. Berarti lebih mengajak ya? Iya.
Ya Pak, saya penasaran juga terkait dana aspirasi ya atau dana pokir. Yeah. Khususnya kan kita dari BNN itu ada yang namanya Desa Bersinar juga, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Kira-kira apakah kegiatan dana aspirasi ini kira-kira sudah diarahkan gitu? Ada diarahkan tidak? Saya pribadi kan kurang tahu, jadi kita bicara belak-belakan aja. Jadi jangan yang tidak tahu kita sampaikan gitu. Nah, makanya sehari ini merasa terhormat dengan adanya kunjungan BNN, berarti kita tahu apa saja program BNN. Karena kan kami di Komisi 1 ini lebih mengarah kepada hukum politik dan pemerintahan. Jadi mungkin BNN di sini kalau memang di DPR ini lebih ranahnya kepada Komisi 5 kalau nggak salah saya. Tapi kalau bicara dengan pemerintahan, hukum dan politik juga BNN ini bagian daripada kami di Komisi 1. Nah, makanya hari ini dengan ada kunjungan BNN, kami kan lebih terbuka lagi. Oh, ini berarti di BNN itu ada pencegahan, ada pemberantasan, ada rehab segala macam. Nah, dalam hal ini kami terima kasih dan insya Allah mungkin ke depan kita akan lebih membangun kerjasama yang baik dengan BNN, khususnya di Komisi 1 begitu. Itu juga terkait pendidikan semua, rehabilitasi. Iya. Bapak ikut serta membantu. Boleh, saya ikut. Jadi makanya tadi ketika kita bicara di ruang, kita lebih banyak kepada meminta saran dari kawan-kawan DPR kita di Komisi 1 kepada pencegahan. Jadi ada beberapa macam yang bisa kita lakukan dengan pencegahan. Dengan kita melibatkan dinas daya, dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas syariah Islam. Nah, bisa. Dan insya Allah dengan adanya kunjungan BNN hari ini, ketika ada paripurna, saya akan menyuarakan supaya dinas-dinas tersebut memplotkan sedikit anggarannya untuk sosialisasi narkoba kepada masyarakat. Nah, jadi kita jangan lalai ya dengan program-program yang lain, sedangkan yang masalah ini darurat. Aceh sekarang sudah darurat benar dengan narkoba. Tidak ada kampung, tidak ada keluarga yang belum masuk narkoba. Sangat mengiriskan. Begitu. Kira-kira apa nih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman di sana dan khususnya juga Bapak sebagai dari pemerintahan kepada masyarakat yang ada? Terima kasih. Yang pertama untuk BNN supaya jangan bosan-bosan, jangan merasa lelah karena ini ibadah. Karena ini ibadah, apa yang kita lakukan ini ibadah. Yang penting kita harus ikhlas. Karena untuk mencegah kemungkaran itu namanya ibadah. Yang kedua, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami, masyarakat kami, khususnya kepada orang tua, karena asal muasalnya semua di situ. Dari didikan. Karena maaf, kita mengulangi lagi, ayat Allah pun yang paling keras dalam Al-Quran dalam menegur itu tidak banyak, cuma satu. Seandainya kita pahami ayat tersebut, mungkin kita nggak perlu mendengar ceramah ini itu, dakwah ini dakwah itu, kita pahami aja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya esok hari itu ketika kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali ditanyakan itu kedua orang tua, bukan BNN-nya, bukan ustadznya, bukan dinasnya, tapi orang tua. Ya ladina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jadi permasalahan semua ini di keluarga. Kadang-kadang orang tua sekarang ini sering mengabaikan, sehingga terjadi pergaulan bebas. Dan menurut kita orang Islam, kita sama-sama tahu yang mana bahwa Yahudi ini tidak akan diam sebelum Islam ini rusak. Yahudi itu membuat pola cara supaya Islam ini rusak dengan 5 cara. Yang pertama, dengan sosial budaya diubah. Yang kedua dengan cara berpakaian. Yang ketiga dengan media massa. Yang keempat dengan pergaulan. Dan yang kelima dengan budaya. Jadi mereka tidak akan diam selama ini tidak rusak. Nah, kembali kepada dasar. Kenapa kita harus menjaga keluarga supaya tidak rusak? Karena rahmat, nikmat Allah yang paling besar dalam kehidupan kita ini itu akal. Ketika Rasulullah mau wafat, ada beberapa amanah, diantaranya yang diwasiatkan hifdul aqli, pelihara akal, kamu akan bahagia. Kalau kamu tidak memelihara akal,
kamu akan celaka. Nah, dalam hal ini kita kembali, sekali lagi saran saya kepada kedua orang tua, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, sayangilah. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak, karena anak itu anugerah Allah, anak itu rahmat dari Allah, anak itu nikmat dari Allah. Kita berkeluarga pun tujuan kita untuk mempunyai keturunan, untuk mempunyai anak. Dan dalam masalah anak ini, kita sudah banyak membaca sejarah. Ada Nabi Ismail. Siapa itu Nabi Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Dia mendapat anak yang soleh. Allahu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasih kepada saya anak yang soleh. Dan kita belajar kepada Luqmanul Hakim. Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kau sembah ketika tidak ada aku? Jadi ini yang mereka takutkan. Tapi bapak-bapak sekarang ini ketika bertanya kepada, ya bunayya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kau makan ketika aku mati? Padahal itu enggak kita persoalkan, enggak harus, karena itu urusan Allah. Nah, yang harus kita takutkan, kemana arah kiblat anak kita ketika kita akan kembali kepada Allah. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada agama. Saya bicara fondasi agama. Kalau kita jauh dengan agama, akan dekat dengan kemungkaran. Ya, kalau kita dekat kepada agama, akan jauh dengan kemungkaran. Intinya begitu. Kita kembali kepada dasar. Saya mohonkan sekali lagi dengan sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak supaya dapat menjaga anak-anak buah hatinya, supaya selalu jadi anak yang saleh. Oh, kalau memang ada masalah, sampaikan kepada Allah, karena hati ini milik Allah. Nah, karena ada satu daging, setumpuk daging dalam tubuh manusia itu bisa membuat seseorang baik dan juga bisa membuat seseorang jahat. Apa itu? Hati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, saya terpana nih dengan pembicaraan oleh Bapak Tengku Yunus ini. Nah, tadi boleh saya tanya satu lagi, mungkin karena saya masih bagian dari generasi muda. Boleh. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan pesan Bapak terhadap keluarga, ya, terhadap orang tua. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga untuk generasi pemuda, ya khususnya yang ada di Aceh, mungkin bisa disampaikan. Iya, terima kasih juga kepada generasi muda. Sayangilah terhadap kedua orang tua. Karena seandainya tidak ada mereka, kita pun tidak ada. Seandainya tidak ada orang tua, kita pun tidak ada. Dan wahai generasi muda, ada 3 macam kita yang diampunkan dosanya dengan duduk saja, dengan melihat saja. Yang pertama, dengan melihat wajah orang tua, dengan melihat wajah ibu, bapak, kita akan diampunkan dosanya. Begitu. Jadi sayangi orang tua dengan kita menjauhkan narkoba. Nah, seandainya karena kenapa? Kalau bicara tentang orang tua, Rasulullah sendiri juga bersabda, birrul walidain, maknanya berbakti terhadap dua ibu bapak. Seandainya tidak ada doa ibu, seandainya tidak ada doa bapak, kita tidak akan bahagia. Nah, wahai anak-anak muda yang memang sekarang kadang-kadang sudah terlanjur, ayo kita kembali, ayo kita hijrah kepada dasar. Karena yakinkanlah, pada esok hari kita semua akan kembali kepada Allah. Dan setelah kita kembali kepada Allah, itu semua akan sirna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua dunia ini akan fana. Seperti juga firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman kan ada kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di langit, tiap-tiap yang ada di bumi, dan tiap-tiap yang ada di antara keduanya pasti akan binasa. Yang tidak ada binasa, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu kita kembali kepada dasar agama. Begitu mungkin. Luar biasa sekali ya Allah, pemirsa. Ya. Saya juga sebenarnya kayak terpana gitu, mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tengku M. Yunus ini. Tentunya terima kasih banyak Bapak untuk mau berpodcast bersama kita ya dari BNN Provinsi Aceh tentunya. Dan untuk sahabat-sahabat BNP Aceh, tentunya tadi kita juga sudah mendapatkan banyak sekali manfaatnya ya. Tentunya kita harus selalu menjaga akal pikiran kita dan hati kita juga ya Pak ya. Dan tentunya dari pihak DPRA khususnya Komisi 1 itu akan selalu berupaya untuk mencegah narkoba ya, tentunya juga rehabilitasi dan lain sebagainya. Untuk itu saya Alma Alvenita pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa terus saksikan podcast BNP Aceh karena kita akan selalu memberikan informasi terbaik dan manfaat untuk Anda di rumah. Saya Alma Alvenita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.